Shalom, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Demikianlah hal penting yang harus diperhatikan. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Katakan samping kiri kanan mengatakan, setiap pagi selalu baru. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes, tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur,
kita akan bersorak-sorai karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Yo. Semua tepuk tangan. sebab Dia sungguh baik.
Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Haleluya. Kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Sungguh suatu saat yang menyenangkan dan yang indah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan dengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami masing-masing menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah hati yang gembur, sehingga setiap penaburan benih firman Tuhan tidak jatuh dan berlalu begitu saja dengan sia-sia, tetapi boleh menumbuhkan kerohanian kami. Yang setuju katakan amin. Segala bentuk kuasa gelapan yang mengganggu kami patahkan bersama, katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan pergi dari hati kami, khususnya dari ruangan ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Yang diberkati Tuhan, mari serukan haleluya. Kurang semangat, haleluya.
Iya, sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama bergabung dan mendengarkan atau yang sudah setia mendengarkan siaran ibadah online kami melalui channel YouTube. Saudara ketik GKJ Family, subscribe, lalu videos, di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Juga sekaligus saya mengucapkan selamat kepada saudara yang baru pertama kali mendengarkan atau yang setia mendengarkan melalui channel televisi kabel First Media, channel Saint 390 HD. Kami tayang premier hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah periode kali ini kita bicara mengenai konflik seri yang ke-24. Perhatikan saudara, mungkin ini lewat begitu saja, tetapi kalau saudara lewat begitu saja, maka dalam hidup ini saudara akan mendapatkan banyak masalah dan banyak musibah. Sebab dalam hidup ini kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Katakan dengan suara yang yakin, saya perlu hikmat Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan ada hikmat yang dari manusia, ada yang dari bawah, dari setan. Tapi ada yang dari atas, dari Tuhan. Kenapa? Karena hikmat dari Tuhan ini akan menentukan kehidupan kita sekarang ini. Dan hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Dari mana saudara bisa punya takut akan Tuhan? Kalau kita belajar. Saya ulangi, kita belajar. Belajar itu butuh usaha, butuh uang, butuh waktu. Jadi saya bicara sekali lagi, saudara-saudara yang dapat nilai 0 itu saudara tidak belajar sama sekali. Kalau saudara mau belajar saja, pasti dapat nilai 25 atau 50. Masa dari khotbah saya yang sudah saya ulangi berulang-ulang kali, gambarkan denah atau diagram. Gambarnya itu lucu-lucu ya. Ada gambar bakpo, ada gambar 3 serangkai, ada gambar apa? Pusing kepala Barbie. Bagaimana saudara bisa mau mewarisi kerajaan 1000 tahun damai kalau saudara sekarang saja untuk gambar ini saudara bingung. Ini sudah bolak-balik keluar, sudah bertahun-tahun saya khotbah tentang ini. Kita ada di sini, buah sulung gereja itu adalah orang-orang yang mempertahankan hidupnya sesuai, ada kata yang saya ambil yang sangat penting, kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi setiap ayat firman Tuhan itu kita belajar untuk melakukan. Kalau persentase saudara cukup tinggi, maka saudara akan diangkat sebagai buah sulung gereja. Tapi kalau saudara tertinggal, saudara akan masuk masa antikris, di mana permulaannya itu adalah keluar perempuan dengan baju scarlet color naik di atas binatang scarlet color juga, kepala 7 tanduk 10. Di situ mulai muncul New Age Movement atau Babylon agama. Antikris akan mendukung kelompok ini. Di sini mulainya. Ya, waktu di tengah-tengah maka kelompok New Age akan dibasmi dan antikris menyatakan diri sebagai Allah. Antikris akan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi jangan ditulis mungkin atau kelihatannya. Kalau ada jawaban-jawaban itu di kuis saudara saya salahkan. Sebab tidak mungkin, bukan hanya kemungkinan atau kemungkinan, tetapi pasti karena firman Tuhan itu iya dan amin adanya. Perhatikan saudara, pokok ajaran New Age Movement ini seperti begini. Ada 7 pokok ajarannya, di mana yang kedua itu dikatakan semua adalah Allah. Kenapa antikris akhirnya membasmi kelompok New Age Movement? Karena dia mau menyatakan diri sebagai satu-satunya Allah, sedangkan kelompok New Age Movement ajarannya semua adalah Allah. Lakukan saingannya dia semua dengan semua pengikut ajaran New Age atau Babylon agama dibasmi. Kalau saudara mungkin bertanya, Pak, kok hebat sekali antikris itu Pak bisa membasmi sekian banyak orang, di mana dalam 2 periode yang lalu saya katakan melalui api dan lain sebagainya.
Saudara, saya lupa berkata bahwa firman Tuhan mengatakan, iblis, si ular tua, tambah lagi sedikit, itu akan menyerahkan semua kekuasaannya, semua powernya kepada antikris. Ya, jadi iblis akan menyerahkan semua kekuasaannya. Loh, bayangkan begitu hebatnya kuasanya antikris ini. Jadi tidak ada masalah mau membasmi berapa juta orang pun, ya. Dan 10 point plan of the new world order, ya. Ini sudah diadopsi oleh PBB. Take God and prayer out of the education system, reduce parental authority over the children, destroy the Christian family structure or traditional Christian family structure. If sex is free, then make abortion legal and make it easy. Make divorce easy and legal, free people from the concept of marriage for life. Make homosexuality an alternative lifestyle. Debase art, make it run math. Use media to promote and change mindset. Create an interfaith movement. Get governments to make all this law and get the church to endorse this change. Ini berbahaya sekali, saudara, ya. Dan saudara jangan berpikir bahwa ini nanti, belum tentu terjadi. Seorang pendeta berusia 71 tahun dan sudah melayani Tuhan selama lebih dari 35 tahun. Baru 2 minggu lalu ditangkap oleh Metropolitan Police di Uxbridge, United Kingdom. Karena dia berkhotbah tentang pernikahan Kristen. Apa yang dia khotbahkan? Dalam khotbahnya Pastor John Sherwood, ini saya sebut karena dia sama namanya sama saya, John, ya. John Sherwood menyatakan pernikahan Kristiani adalah antara laki-laki dan perempuan, tidak laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Pernyataan ini dianggap sebagai ungkapan homophobic hate crime, ya, kejahatan homophobic hate crime yang menyebabkan pendeta ini ditangkap dan ditahan. Karena dia khotbah pernikahan sesuai firman Tuhan adalah laki-laki dengan perempuan. Nah, gara-gara ngomong seperti itu, dia ditangkap. Jadi kalau saya khotbah di Inggris, saya juga pasti akan ditangkap. So, saya tidak mau menikahkan laki-laki dan laki-laki. Ya, itu sudah terjadi sekarang, saudara. Bukannya belum terjadi. Kemudian artikel lain yang akan saya bacakan, sebentar ya. PBB, saudara ya, menyatakan bahwa agama Kristen ini bertentangan dengan faham mereka. PBB menyatakan bahwa agama Kristen ini bertentangan dengan mereka. Apanya yang dianggap bertentangan? Yaitu karena orang Kristen ini menolak pernikahan sejenis, ya, menolak yang namanya macam-macam lah. Makanya kan di sini dikatakan education system ini take God, Allah dan ajarannya kan, destroy Christian family structure and traditional Christian family structure. Bertentangan sekali, tetapi PBB mengadopsi ajaran Alice Bailey sehingga dia menganggap agama Kristen ini agama yang patut untuk dimusuhi dan tidak benar. Nah, itulah saudara, kita mesti memperhatikan bahwa dunia sekarang ini makin berkembang. Jangan saudara pikir, oh nanti. Ya, saudara akan ketinggalan. Pada periode ini saya akan bicara tentang tindakan untuk menyingkap konspirasi. Konspirasi yang dilakukan ini dilakukan dalam kegelapan. Konspirasi apa? Nah, saudara kalau dengar khotbah jangan ngelamun-ngelamun, sehingga kalau kuis saya tanya konspirasi apa, saudara ngarang, bikin khotbah sendiri. Konspirasi antara antikris dengan kelompok Babylon agama atau kelompok New Age Movement. Konspirasi ini dilakukan dalam, saya katakan dalam kegelapan.
Karena dilakukan dalam kegelapan, mereka tidak tahu itikat dan keinginan, maksudnya maksud-maksud yang tersembunyi dari masing-masing pelaku. Siapa pelakunya? Antikris dengan kelompoknya New Age Movement atau Babylon Agama. Mereka berdua ini tentu punya keinginan yang sama. Karena Antikris ini seorang manusia, jadi saudara jangan salah, Antikris ini bukan malaikat yang jatuh dari surga. Malaikat yang jatuh dari surga itu iblis, si ular tua. Antikris ini firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Inggris he. Jadi dia pasti seorang pria, bukan seorang wanita, bukan wadam atau banci, ditulis he. Dia seorang manusia, Antikris ini. Kemudian para pemimpin New Age atau Babylon Agama ini, ya, ini juga kelompok yang menguasai dunia, sama-sama manusia. Kalau manusia itu yang pertama tidak bisa lepas dari keinginan dunia, yaitu ingin apa? Ingin berkuasa. Kalau orang sudah mulai punya uang dan lain sebagainya, lalu yang dipikirkan masuk ke dunia politik, kan begitu? Kalau sudah kaya apa, kalau di Amerika jadi senator. Di sini kalau sudah nggak punya modal, nggak mungkin bisa jadi wali kota, bupati atau gubernur. Kecuali saudara memang orang yang luar biasa kinerjanya. Dan yang kedua tidak bisa lepas dari yang namanya mamon. Jadi itu dua tujuannya ini sama-sama ingin berkuasa, sama-sama ingin kaya. Saya katakan inilah topeng mereka dalam berdiplomasi. Saudara kalau melihat gambar ini, ya banyak sekali topeng. Saya minta tolong saudara berhenti mencatat, coba lihat kiri kanan saudara. Kira-kira itu wajah asli orang itu atau dia pakai 10 lapis topeng? Saya ingat sekali, waktu dulu sekali ya, pertama kali saya diajak ke luar negeri oleh orang tua saya karena kelas 2 SMA naik kelas 3 di Swastiastu, saya dapat jadi juara 3. Dikasih hadiah, ikut ke Singapura, ikut seminarnya referen yang masih terkenal waktu itu, Benny Hinn. Lah waktu itu dia khotbah. Saya masih anak yang baru naik kelas 3, kurang mengerti waktu itu. Take out your mask, open your mask, buka topengmu. Saya bingung, topeng apa? Orang saya tidak pakai topeng, orang-orang tidak pakai topeng. Tapi setelah lewat sekian puluh tahun, saya juga berkata kepada saudara yang mendengarkan di rumah atau yang mendengarkan di gereja, saudara jadi orang tidak boleh suka punya topeng. Gak ada yang berani bilang haleluya. Saudara jangan jadi orang yang suka pakai topeng. Ya, ketemu sama orang, baik-baik, ketawa-ketawa, satu gereja loh. Jangan bilang satu sama-sama orang Kristen, satu gereja, satu kersel. Baik-baik, bagaimana kabarnya? Ngomongnya manis. Tapi di belakang, kalau sudah keluar dari gereja, topengnya dibuka satu persatu, sampai wajah aslinya saudara tidak bisa tahu. Untuk bisa membedakan orang ini suka pakai topeng berapa lapis, nah itu salah satunya adalah saudara mesti punya hikmat Tuhan. Saya pernah menangani satu kasus dan ada seorang yang bukan anggota kami tapi sudah baik sama saya sejak puluhan tahun. Karena saya pernah bertetangga dengan dia dulu di Jalan Diponegoro. Dia berkata sama saya, "Pak, orang ini aduh mulutnya manis. Benar-benar mulutnya manis, hati-hati Pak." Dia bukan anggota saya, dia agama Katolik. Tapi saya percaya omongannya dia ini tidak ada topengnya. Dan saya buktikan, sampai sekarang saya buktikan omongan orang ini benar. Dan saya tidak mau tertipu lagi oleh orang tersebut yang punya banyak topengnya. Tetapi saudara-saudara yang tidak punya hikmat dari Tuhan, yang kurang hikmat, saya akan mudah tertipu. Kenapa? Orang itu dengan pakai topengnya, dengan tutur kata yang pintar dan manis, akan menipu saudara. Dan saudara yang kurang hikmat, saudara tertipu. Ini baru urusan kecil.
nanti di akhir zaman, loh, saudara ini akan, saya boleh berkata ya, saudara ini lahir Kristen, dari kecil di gereja, dengar firman Tuhan yang begitu keras, tapi nanti saudara ini seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, akan menjadi pengikutnya Babylon agama. Saudara mau tahu Babylon agama itu sudah ada? Atau belum sekarang? Sudah. Cuma saya belum pindahkan saja ke komputer. Saya terima dari Pak Subekti. Sudah keluar. Jadi khotbah saya ini bukan khotbah di atas awan-awan, yang ngawang-ngawang, dan didengarkan dengan ngelamun-ngelamun. Tetapi sudah terjadi. Cuma belum masuk di sini. Homoseks, lesbian, LGBT itu sudah masuk dari Indonesia. Oh sudah banyak. Ya sudah banyak. Jadi ini tidak lama lagi akan masuk karena pengaruh dunia itu begitu cepat. Hati-hati saudara, jangan suka pakai topeng dalam hidup ini. Wajah aslimu itu, itulah kamu. Haleluya. Haleluya. Jangan saudara suka pakai banyak topeng, banyak kepalsuan. Meskipun konspirasi, mereka mengadakan konspirasi dan di dalam kegelapan, kuasa Allah itu bisa menyingkap. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, semua bisa disingkapkan. Sehingga kan kita sudah dengarkan dalam 2 periode yang lalu, pengikut Babylon agama ini akhirnya disikat oleh antikris. Coba tolong dibacakan Wahyu 17 ayat 16. Wahyu 17 ayat 16. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Amin. Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak Allah dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Saudara jangan salah, dengan kata binatang disamakan semua binatang sama. Binatang itu kan ada macam-macam. Yang kita dengarkan 2 periode lalu, binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk bukan binatang itu. Yang dimaksud di Wahyu 17:16 ini bahasa Inggrisnya mengatakan the beast. Apa binatang itu? Antikris. Ya, antikris. Allah, poinnya di sini adalah telah menerangi hati mereka dengan seia sekata untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, kepada antikris, sampai segala firman Allah telah digenapi. Sampai apa? Nanti ada kelanjutannya, penghukuman dan sebagainya. Poinnya adalah Allah berkuasa menerangi konspirasi yang mereka lakukan dalam kegelapan. Nah pertanyaannya seperti ini, apa yang akan terjadi kalau Allah akan bisa menerangi? Apa yang akan terjadi supaya saudara tidak berpikir yang di awang-awang, di awan-awan? Ya, saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Peristiwa yang senada dalam 2 Tawarikh 20. Untuk ayat 1 sampai 3a, ayo kita baca sama-sama. Ayat 1 kaum pria, ayat 2 kaum wanita, ayat 3 sama-sama. Mari kaum pria lihat ke depan, katakan haleluya. 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat, yang atas ikut baca, bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Sama-sama. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Ini adalah cerita di mana saat itu Bani Israel di bawah pimpinan Raja Yosafat diserang ya oleh Bani Moab dan Bani Amon.
orang datang, intel ini ya, ngasih tahu Raja Yosafat, Raja, suatu laskar yang besar, suatu pasukan yang besar datang dari seberang laut untuk menyerang tuanku, dan sekarang mereka ada di En-Gedi, yaitu dekat dengan Israel yang akan mereka serang. Ini yang perlu saudara perhatikan. Waktu saya mengetik hal ini, saya sedih karena saya kasih tahu jujur ya saudara, banyak anggota-anggota saya yang rajin gereja itu ketinggalan saudara pada saat pengangkatan buat sulung gereja. Berapa di antara mereka itu pelayan-pelayan Tuhan. Ada yang jadi anggota paduan suara, ada guru sekolah minggu. Apalagi saudara-saudara yang malas-malesan, takut ke gereja dan lain sebagainya. Kalau saya boleh ngomong ya, karena saya bukan dari background kedokteran, tapi saya banyak membaca. Virus COVID-19 ini sulit sekali untuk diberantas habis dari muka bumi. Virus ini dibilang smart virus, virus yang pinter. Dia bisa bermutasi. Vietnam yang dulunya sudah 0, sekarang berapa waktu lalu ditutup, tidak boleh ada penerbangan masuk. Malaysia yang sudah longgar ditutup, ya, dan banyak negara seperti itu. Sedangkan Indonesia makin lama jadi. Perhatikan saudara, pilihan saudara. Saudara jangan berpikir, oh aku pasti masuk buat sulung gereja. Saya ingin berpesan satu pesan yang sangat penting juga bagi saudara yang mendengarkan di rumah. Seandainya, what if, kita itu perlu mempunyai rencana cadangan. Semua hal, olahragawan atau sepak bola yang sekarang sedang hot kan Euro 2020, ya, plan A, plan B, plan C. Kalau tidak bisa plan A, plan B. Seandainya saudara ini ketinggalan, seperti yang saya katakan minggu yang lalu. Saudara hari Minggu datang ke gereja, loh yang nyambut tamu kok tidak ada. Loh yang ngatur orang duduk kok cuma 2. Loh Pak John kok tidak datang-datang, sudah jam 8 lebih, pemain musiknya bingung, yang datang cuma 1-2. WL Singers yang datang 1-2, bingung. Loh mulai enggak ibadahnya, sudah jam 8:05, enggak ada yang mimpin penyembahan, enggak ada yang mimpin lagu awal. Pak John mana kok enggak datang? Ada yang mencoba menghubungi telepon saya bunyi, tapi tidak ada yang angkat. Ternyata itu adalah rapture, pengangkatan. Saudara tertinggal, aduh. Gereja terbuka, silakan kalau mau diambil barang-barangnya. Saya enggak pusing, orang saya sudah diangkat. Saudara bingung, waduh aku ketinggalan. Saudara cari istri, anak, loh istrinya enggak ada, anaknya ada, atau istrinya ada, anaknya enggak ada. Saudara bingung, ya itu dia. Waktu rapture sudah tiba. Seandainya saudara tertinggal, apa yang harus saudara lakukan? Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Seandainya saudara ketinggalan. Yang pertama, mari kita baca dengan suara yang keras. Mencari Tuhan, 2, 3. Mencari Tuhan. Saudara harus tetap mencari Tuhan. Coba kita dengarkan pembacaan 2 Tawarikh 20 ayat 3 secara lengkap. Yosafat menjadi takut
lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Iya. Amin. Yosafat ini menjadi takut. Kalau saudara ketinggalan pada saat rapture, hal yang pertama yang akan menimpa saudara, pasti saudara menjadi takut. Sebab saudara lalu ingat, tiba-tiba saat itu saudara lalu pintar soal Alkitab. Dalam artian apa? Saudara ingat semua khotbah-khotbah saya yang begitu keras. Waduh, inilah saat dimulainya masa antikris. Saat dimulainya masa aniaya. Inilah saat aku mengalami kesusahan, saat 666 muncul. Kalau tidak ada angka 666 di dahi atau di tangan, aku tidak bisa berbelanja, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ya, saudara pasti takut. Tapi coba lihat apa yang diambil oleh keputusan yang diambil oleh Yosafat. Dia mencari Tuhan. Dia menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara tidak usah berpuasa dulu deh. Yang sekarang yang masih santai-santai, saudara tidak pernah berpuasa kok. Bahkan berpuasa ada caranya saudara nggak tahu. Kalah sama agama lain. Mereka tahu cara berpuasa gimana, saudara nggak tahu. Aduh, aku mau tanya siapa LCC-ku. LCC-nya sudah diangkat, sudah rapture. Mau tanya sama gembala sidangnya sudah tidak ada. Mau tanya sama siapa? Sekarang ada kesempatan saudara puasa, saudara tidak pernah berpuasa. Lihat aja badan saudara kiri kanan. Kalau di agama lain itu setahun sekali mereka puasa 30 hari. Ya, saudara setahun sehari saja tidak pernah. Nanti baru mikir mau puasa gimana caranya, sudah telat. Tapi enggak apa-apa lah, misalnya telat ya, saudara tetap mencari Tuhan. Yang dihadapi ini sangat berat karena masa antikris sudah mulai. Sekarang ini saudara sudah dikasih tanda-tanda loh. Halo, perhatikan. Dulu saya tidak tahu akan terjadi COVID. Entah mengapa sesaat sebelum COVID itu saya khotbah seri tentang perekonomian. Saudara masih ingat? Halo? Ya. Entah mengapa tiba-tiba saya bicara soal perekonomian, nabung, punya usaha yang lain seandainya yang ini udah jalan. Itu saya juga tidak tahu, tapi saya percaya itu suara dari Tuhan untuk anak-anaknya berjaga-jaga. Lalu datang COVID, pertama COVID, duas, habis semuanya. Saudara dirumahkan. Sekarang kalau saudara masih sempat jalan-jalan di sekitar Kute, mulai dari Sentro, Kartika Plaza, terus ke Beach Walk sepanjang Kute itu, dan Jalan Legian. Saudara bisa naik sepeda atau naik motor, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, betul? Saya lewat sana, mobil dari depan, tidak ada satupun dari saya masuk Kartika Plaza sampai selesai. Di belakang saya, satu mobil tidak ada, itu siang-siang. Hotel, restoran, banyak yang tutup. Banyak saudara yang pusing otaknya. Mau cari pinjaman gimana, orang lain juga pada susah. Nah situasi yang sama sekarang. Kenapa saya enggak tahu, kenapa saya kok banyak sekarang membahas tentang datangnya masa antikris ini. Nah ini perhatikan loh. Kalau ini sekali waktu, blur. Kalau COVID kita masih bisa berusaha, kalau ini sudah terlambat. Tapi misalnya pun sudah terlambat, tidak terangkat, tetap cari Tuhan. Yang dihadapi itu sangat berat. Sekarang ini saudara sudah menghadapi masa yang berat toh. Kita mau pergi kemana-mana saja pakai masker, napas saja saudara dibatasi. Ya toh, nafas saja dibatasi loh. Kerja,
6, 7, 8 jam pakai masker terus, bukaannya pas makan atau pas pipis. Selain itu pakai masker terus, enggak enak, lama-lama napasnya bau, maskernya juga bau. Betul toh? Atau cuma saya aja yang seperti itu? Saudara masa berjam-jam napasnya makin lama makin sedap? Enggak mungkin. Yang kedua, saudara harus tetap percaya akan adanya kebangkitan. Enggak apa-apa seandainya saudara terbunuh, misalnya oleh kelompok New Age atau orang-orang yang sentimen dengan saudara, tahu saudara orang Kristen, wah ini dia orang Kristen, ayo bunuh dia. Firman Tuhan mengatakan loh, di rumah tangga aja kan saling menyerahkan. Suami menyerahkan istri, istri menyerahkan suami, anak menyerahkan orang tua menyerahkan anak, untuk apa? Untuk dibunuh. Loh kok begitu Pak? Loh ya memang firman Tuhan sudah ngomong loh. Makanya sudah baca firman Tuhan. Ancaman pembunuhan itu jauh lebih banyak dari sekarang. Saudara mau beribadah di gereja, gereja nanti tetap ada enggak Pak? Ada, tapi enggak bisa terang-terangan kayak begini. Dalam kelompok sel, dalam care cell, saudara mungkin yang masih tertinggal itu masih ada sekitar berapa orang kumpul-kumpul sendiri memeriksa firman Tuhan, enggak bisa bebas lagi. Karena satu agama sudah akan muncul di dunia ini, Babylon agama, tidak ada agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, enggak ada, semua satu Babylon agama. Ajarannya ajaran New Age itu, yang tadi sudah lihat, 7 poin dan 10 poin Carter itu akan diberlakukan di seluruh dunia. Ancaman kematian itu makin besar, tapi tetap yakin, meskipun saudara mati, kalau matinya di dalam Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan, tidak ikut kepada ajaran antikris atau New Age Movement, saudara pasti akan dibangkitkan. Tapi di mana dibangkitkannya? Di dalam kelompok jemaat sengsara. Makanya dikatakan sengsara. Kenapa? 7 tahun saudara akan mengalami aniaya. Ya kalau 7 tahun, paling maksimal 7 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Yang paling apes ya 7 tahun baru mengalami pengangkatan sebagai jemaat sengsara. Yang ketiga, saudara harus senantiasa memuji-muji Tuhan dengan ucapan syukur atas janji-janjinya. Ini nanti kalau saudara tertinggal. Sekarang ini mumpung saudara masih leluasa, saya himbau saudara untuk nyanyi. Ada yang nyanyi begini, ada yang diam, ada yang apa. Saudara punya 2 tangan, saudara tidak lumpuh, saudara tidak buntung tangannya. Tapi saudara tidak mau tepuk tangan. Nanti kalau sudah ketinggalan, kasih tahu loh ya. Kalau sekarang ini saudara tidak melakukan, jangan saudara berpikir saudara akan masuk dalam buah sulung gereja. Buah sulung gereja itu adalah orang-orang yang mempertahankan hidupnya sesuai, kalau ada kata kebenaran, saya betulkan jawaban saudara. Kebenaran firman Tuhan. Di Mazmur itu bolak-balik dikasih tahu loh. Pujilah Tuhan dengan gambus, kecapi, bersorak-sorai, bertepuk tangan dan lain sebagainya. Saya bolak-balik khotbah, Daud itu seorang raja, saudara bukan raja, saudara ini raja hutan, Daud itu raja betulan. Supaya dengar omongan saya. Daud itu raja, saudara ini bukan raja. Waktu tabut Tuhan berhasil direbut, dia buka pakaian kebesaran, dia nari-nari. Dia menari-nari. Istrinya ngelihat dari atas. Anaknya Saul toh. Kalau saya tanya sekarang siapa namanya? Belum tentu juga bisa dijawab. Mikal. Suamiku raja, kok nari-nari kayak orang gila? Apa dia lupa? Itu pasti ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Apa dia lupa dia raja? Dia sudah gila ya? Lupa minum obat? Dihina. Terus waktu sudah selesai, Daud kan
ketemu sama istrinya. Istrinya pasti ngomong, tahu jawaban Daud. Aku akan menghinakan diriku lebih-lebih lagi bersama budak-budak. Karena aku ini ada karena Tuhan yang mengangkat aku. Daud itu bukan keturunan raja. Dia diangkat menjadi raja. Ya. Itu loh. Dan sudah lihat akibatnya, Mikal itu mandul sampai kepada mati. Zaman dulu kalau mandul itu bikin malu. Udah itu coba. 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Iya. Bukan pada saat mereka berdoa. Bukannya saya mengecilkan arti doa, tapi baca dulu ayat ini. Ketika mereka bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Mari kita katakan bersama. Bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. 2, 3. Bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Minggu ini yang lagi hits, naikkan sedikit, itu tenis Roland Garros, Pak David tahu ya. Salah satu dari 4 Grand Slam. Saya sudah lama senang sama petenis namanya Novak Djokovic. Di semifinal kemarin dia ketemu 13 kali juara tanah liat di Roland Garros, Rafael Nadal. Disikat kalah. Jadi judul-judul di bahasa Inggris, Raja telah jatuh, begitu. Raja lapangan tanah liat. Ya, waktu saya lihat Djokovic menang, saya cuma senang. Saya tidak langsung berdiri dari tempat saya duduk, lalu, wah, Djokovic hebat, Djokovic hebat. What for? Untuk apa? Kalau saudara lagi baca Alkitab, ada ayat-ayat yang menguatkan saudara. Lalu saudara berkata, amin, aku yakin, haleluya, Tuhanku memang luar biasa. Itu Tuhan akan membuat apa? Penghadangan terhadap apa? Musuh-musuh yang akan menyerang saudara. Saudara mungkin hari itu nggak tahu siapa musuh saudara. Agus kerja nggak tahu siapa orang yang akan menipu dia. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan bikin penghadangan, tidak akan menimpa saudara. Kenapa saudara seringkali kena masalah? Karena tidak ada yang menghadang. Kenapa tidak ada yang menghadang? Karena lagumu di rumah itu lagu dangdut, lagu campur sari, lagunya ambiar. Kalau dengarkan lagu Sobat Ambiar, bisa sampai nangis-nangis, gila. Apa julukannya itu? The King of Broken Heart. Saudara pura-pura. Langsung diem. Padahal saudara tahu. Bukan The King, apa namanya dia itu? The King of Broken Heart ya, saya enggak tahu. Kadang-kadang seperti gitulah. Apalagi saudara yang baru putus cinta, aduh. Lagunya ini benar-benar membekas di hatiku. Padahal lagunya itu di stasiun Solo Balapan. Kamu ke Solo aja enggak pernah. Stasiunmu tuh stasiun Ubung. Loh Pak John kok tahu? Loh saya juga seneng, saya denger, dan saya kan orang Jawa. Aku nih wong Jawa, duduk panak Bali. Mulut keto. Ya. Tuhan membuat penghadangan. Jadi kalau saudara nanti tertinggal pada saat pengangkatan, cari Tuhan, yakin ada kebangkitan dan senantiasa memuji Tuhan. Nah sekarang ini loh,
Sebelum ini terjadi, marilah yang pertama, saudara mencari Tuhan, rajin mencari Tuhan. Mencari itu butuh usaha. Ya, saya mau tanya sekarang. Seandainya saudara mencret, ini yang paling gampang. Karena penyakit yang biasa melanda kita, mencret. Saudara diamkan saja atau saudara cari solusi? Hah? Cari solusi. Misalnya minum air anget, minum teh pahit. Sudah sampai minum teh pahit 3 gentong mencret terus. Airnya kurang anget, minum air panas sampai lidahmu meloncat. Cari obat, cari ini, cari itu butuh usaha. Saudara gak bisa diam-diam begini, mencret berhenti, mencret berhenti, mencret berhenti, terus dia berhenti. Kamu bukan dukun. Cari usaha, itu yang gampang. Cari yang lain lagi, itu butuh usaha. Jangan kamu kira cari Tuhan gak perlu usaha. Salah. Kalau sudah datang ke gereja, itu baru 50 nilaimu, jangan pikir 100. Kalau di gereja juga nyanyi nggak nyanyi, dengar khotbah ngelamun, makanya dapat 0. Ya cuma 50 tidak lulus. Yang kedua, jangan pikir soal kematian, dan yang penting yang ketiga, memuji Tuhan. Tuhan itu bisa buat penghadangan. Ini loh ayatnya loh. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab yang hendak menyerang Yehuda. Lihat yang berikutnya, sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Yang membuat penghadangan itu bukan Yosafat. Yosafat ini sudah ketakutan. Ia akan menyerang, ini sangat besar jumlahnya. Tapi di hadapan Tuhan, sebanyak apapun musuh saudara, tidak ada artinya. Yang atas haleluya. Are you with me? Are you sleeping? Poin berikut adalah korban konflik pada masa aniaya besar. Kita udah tahu ya, korban konflik di sini ini siapa? Orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran New Age Movement. Orang-orang yang tidak mau ikut dalam kelompok Babylon agama. Orang-orang ya, saya tidak bilang orang Kristen, ya semua orang termasuk orang Kristen. Tidak mau ikut Babylon agama, tidak mau ikut kelompok New Age Movement, ya di sini disikat. Tetapi saya sekarang bicara di sini. Di masa aniaya besar ini ada korban konflik apa saja? Ada 2 konflik besar yang akan terjadi, sama. Kalau di masa aniaya awal ada 2 konflik. Saudara jangan lupa, konflik itu antara kelompok Babylon agama atau kelompok New Age Movement melawan orang Kristen. Melawan orang-orang kudusnya Allah. Konflik yang kedua antara antikris dan pengikut Babylon agama atau pengikut New Age Movement. Karena antikris dia menyatakan diri sebagai Allah, tapi orang-orang New Age Movement menyatakan mereka semuanya Allah. Nah, demikian juga di aniaya besar ada 2 konflik yang akan terjadi. Jumlah yang mati karena konflik atau kelaparan itu di masa aniaya awal dituliskan 1/4 penduduk dunia. Ini tidak main-main, tolong dibacakan. Saya tidak tuliskan, sudah dengarkan ya. Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Nanti dalam 3,5 tahun masa aniaya awal ini 1/4, sudah dengar ya tadi pembacaannya kan? Penunggang kuda diberi kuasa, maut dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi dia lewat ini banyak orang yang akan mati.
memakai pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Jadi jangan kaget. Anjing itu bukan binatang jinak, saudara. Nanti tiba-tiba anjing peliharaanmu nih dimasuki roh penunggang kuda hijau dan apa itu tadi itu. Dia menerkam, memakan saudara. Kucing itu bukan binatang jinak. Yang namanya karnivora itu bukan binatang jinak. Kucing ini harimau kecil. Harimau ini kucing besar, kan begitu. Orang bilang harimau itu big cat. Kalau kucing apa? Small tiger. Nah, sama aja. Kenapa saya katakan kucing bukan binatang jinak? Dia punya apa itu? Cakar yang sembunyi loh. Bisa keluar, bisa masuk. Dia punya taring. Tiba-tiba kucing saudara terengginas, saudara diterkam lehernya. Lo bisa. Orang firman Tuhan sudah nulis kok. Kalau saudara yakin firman Tuhan yang lain, kenapa kok yang ini saudara enggak yakin? Kan enggak unfair dong. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan melindungi engkau. Haleluya, amin. Loh yang ini juga harus diperhatikan. Kelaparan. Dari mana kelaparan? Saya pernah khotbahkan tuh waktu di gereja kita lagi di Aston. Secupak 2 gantang dan lain sebagainya. Orang akan menjual, harganya mahal sekali. Saudara akan beli, woi minta ampun mahal. Sekarang beli beras 5 kilo 60 ribu. Nanti 5 kilo bisa 6 juta. Kalau kamu punya tanda 666, oke, 60 ribu. Nggak punya tanda, silakan beli, nggak apa-apa. 6 juta. Kamu beli bensin, 10 ribu. Punya tanda 666, 10 ribu. Nggak punya tanda 666, 1 juta, 1 liter. Silakan. Dapat duit dari mana kita? Kelaparan toh? 1/4 yang mati. 1/4 ya, penduduk dunia. Saya ingin saudara memeriksa angka 1/4 nih, karena 1/4 ini bukan angka yang main-main. Coba tolong dibacakan Kejadian 4 ayat yang ke-10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, ini firman Tuhan. Darah adikmu berteriak dari tanah. Naik lagi sedikit. Darah siapa? Jawab saudara. Darah siapa? Habel. Saya akan pernah khotbah. Pembunuhan terbesar di dunia ini adalah saat Kain membunuh Habel. Cuma ada 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habel. 1 dibunuh, ya mati 1/4 toh. Sama. Dulu pernah terjadi pembunuhan terhadap 1/4 penduduk dunia. Nanti ya alfa, omega. Awal, akhir. Yang terjadi di awal, terjadi di akhir. Pak, LGBT dulu di awal ada enggak? Lo ada toh. Sodom dan Gomora, sebelum peristiwa Menara Babel, pada saat orang-orang tinggal di Babel itu kan LGBT sudah luar biasa. Awal, akhir. Awal 1/4, akhir juga ada 1/4. Saudara perhatikan, darah adikmu, darah Habel berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang kita bandingkan dengan Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Amin. Lihat ini. Di Kejadian 4, darah Habel berteriak. Di Wahyu 6, saya garis bawahi, mereka berseru dengan suara nyaring. Siapa mereka itu?
jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian tentang firman Tuhan toh. Jiwa itu juga bisa disebut darah. Kenapa? Sampai sekarang slogan PMI tidak berubah. Setetes darah menyelamatkan apa? Jiwa. Jadi sama, waktu di Kejadian 4 darahnya Habil berteriak dari tanah. Nanti dalam Wahyu 6 darah orang-orang yang mati dalam Tuhan karena firman Tuhan itu juga akan berseru, berteriak sama toh. Ini kesamaannya. Darah orang yang mati atau tidak bersalah itu berteriak menuntut balas. Sudah perhatikan kata yang saya garis bawahi dengan tanda petik berteriak. Kita sering membaca, sering mendengar. Orang membunuh seseorang, mayatnya disembunyikan atau dibakar atau dimutilasi atau diapakanlah. Yang bunuh ini lalu pergi, lari karena takut kan dia sudah bunuh orang. Hampir sebagian besar yang membunuh lalu ditangkap itu lalu dia ngomong, saya tidak tenang karena seakan-akan saya dihantui. Sudah baca itu? Atau yang sudah baca ini berita-berita yang ngawur-ngawur. Ini loh, perhatikan. Saya dihantui, seakan-akan saya diikuti. Ada yang ngomong, dia lagi tidur, tiba-tiba ada suara, kenapa kamu bunuh aku? Lah, ya, lagi mandi, lagi buang air, kenapa kamu bunuh aku? Lagi makan, ada suara di telinganya, kenapa kamu bunuh aku? Dia ketakutan, dia menyerahkan diri. Sering kan? Bahkan tidak sedikit dari saudara yang banyak dihantui oleh masa lalu saudara. Yang gak baik menghantui saudara. Kenapa? Ya ini loh. Kalau kita bunuh orang, jangan saudara kira selesai. Darah yang tertumpah itu bisa berteriak kepada siapa? Kepada pencipta. Yang ciptakan kan satu, Allah. Jangan saudara berpikir kalau orang Islam yang menciptakan orang lain. Oh tidak, kan begitu. Darahnya itu teriak menuntut balas, sama juga. Darah orang-orang yang mati. Nanti pada saat masa aniaya itu berteriak menuntut balas, kan kita sudah baca di Wahyu. Tapi saya tulis waktunya itu belum tiba, belum. Mesti menunggu lagi 3,5 tahun. Kan kita sekarang bisa di sini toh. Korban konflik pada 3,5 tahun masa aniaya besar. Misalnya dibunuh di sini mereka, ya, yang mereka mati sudah di sini, mati. Terus ini antikris muncul, teriak sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, wait. Berapa lama lagi? Darahnya tuh teriak. Ya penguasa, P besar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Siapa yang mereka yang diam di bumi ini? Ya yang bunuh mereka toh. Saya kalau bacanya masih teliti. Kalau nggak ngerti saya terangkan, makanya saya terangkan sekarang. Tapi, wait, tunggu. Selama 3,5 tahun lagi di sini, baru kamu akan diangkat sebagai jemaat. Makanya saya tuliskan sengsara, jadi nggak sembarangan. Saya tuliskan ini jemaat sengsara itu apa? Korban penting dalam masa aniaya besar. Yang pertama, 2/3 orang Israel akan mati. Orang Israel di Israel loh ya, ini 2/3-nya akan mati. Saya bacakan dulu, Sakaria 13 ayat 8. Di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Sampai situ saja. Apa yang ditulis firman Tuhan ini ada yang sudah digenapkan, ada yang belum digenapkan. Yang ini belum digenapkan. 2/3 akan mati, dilenyapkan.
Kita harus tahu sejarah mencatat kemenangan 6 hari. Ini kemenangan yang mujizat, di mana Israel mestinya kalah, tetapi dalam 6 hari mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Dalam waktu 6 hari itu saja, ya, Mesir kehilangan semenanjung Sinai seluas 23.200 mil. 1 mil itu kira-kira 1,5 kilometer. Kalikan 1,5 itu berapa kilometer persegi, dan jalur Gaza. Yordania kehilangan tepi barat. Syria kehilangan dataran tinggi Golan. Nah ini dia. Dataran tinggi Golan, ya ini dulu punyanya Suriah. Suriah ini adalah Syria. Yordania, ya Mesir kehilangan semenanjung Sinai. Segini ini besarnya. Dari dataran tinggi Golan, jalur Gaza, semenanjung Sinai. Yang berhasil Israel rebut itu lebih besar dari negaranya sendiri. Menarik? Tunggu saatnya. Kita akan lanjutkan 2 periode lagi. Mari kita berdiri bersama. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Kalau tangan saudara masih di bawah kepala, saya tunggu terus. Angkat tangan kanan saudara lebih tinggi daripada kepala. Hormati pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau mati supaya kami hidup. Itu yang harus saudara ingat. Dan hormati pengorbanan Tuhan. Terima kasih, kami percaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan pada bulan ini bukan sekedar rutinitas, tapi mendatangkan sesuatu dalam hidup kami. Pertolongan yang kami butuhkan, itu yang utama dalam kehidupan kami pada masa-masa sekarang ini. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus,
Amin. Katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Terima kasih, ambil setiap tetesan darah Tuhan. Itu berguna untuk kehidupanmu. Siapa yang sakit yakini minum tubuh darah Tuhan, kesembuhan terjadi. Kalau kamu minum darah Kristus dengan yakin, kami percaya virus-virus apapun tidak menyerang hidup kami. Terima kasih. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, untuk perlindungan, untuk kasih-Nya yang terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini untuk mengenang akan kasih-Mu kepada kami dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan pagi hari ini, kami terus akan dikuatkan melalui kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami percaya kuasa dari Yesus yang akan menolong kami dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Baik itu pergumulan rohani maupun pergumulan jasmani Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Tetapi satu hal yang kami mengerti, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahwa Tuhan yang menjadi penolong kekuatan bagi kami. Tuhan, hamba-Mu telah memaparkan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Biar setiap firman-Mu yang telah disampaikan itu boleh mendapat tempat di hati kami. Kami boleh merenungkan dan kami mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga jalan hidup kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mempunyai gereja ini Tuhan. Engkau juga yang akan menuntun gereja ini datang kepada kesempurnaan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pelayan kemah suci pada periode hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Segala persembahan yang telah diberikan, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.